Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali, amma ba'd. Kita berjumpa kembali di pembacaan kitab Madza fi Sya'ban. Kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin. Sekarang kita akan membaca Syahrus Shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini yang mana sekarang kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulan ini adalah bulan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan bagi kita, kesempatan bagi umat Islam sedunia, kesempatan bagi umat Muhammad untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak menyebut namanya, dengan memperbanyak mengucapkan salam kepadanya. Karena tanda-tanda orang cinta adalah banyak menyebut namanya. Siapapun yang mencintai seseorang pasti dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Jika kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka seyogyanya kita memperbanyak menyebut nama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bohong jika kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad tapi kita enggan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong cinta kita kepada Nabi Muhammad jika kita mengaku cinta kepada beliau hanya lewat lisan saja tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Fa innal muhib liman yuhib muti'u, karena orang yang mencinta kepada orang yang dicintai pasti akan taat terus. Apapun yang dilakukannya kita juga ingin melakukannya. Apapun yang disukainya kita juga akan menyukainya, dan pasti kita akan sering menyebut namanya. Itulah tanda cinta. Jadi wa min mazaya syahr Sya'ban, dan termasuk daripada keutamaan bulan Sya'ban, annahu asy-syahrul ladzi nazalat fihi ayatus shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Termasuk daripada keutamaan bulan Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban, bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diturunkannya ayat perintah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi ayatnya? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, lalu para malaikatnya, semua malaikat yang berada di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala, di langit maupun di bumi, semuanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersolawat, malaikatnya pun bersolawat, baru Allah memerintahkan kita, sallu alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jika kita mau disebut orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah ketika memerintahkan kita untuk salat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak melaksanakan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhaji, Allah tidak melaksanakan haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan, Allah tidak berpuasa Ramadan. Akan tetapi istimewanya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, Allah dulu bersalawat. Innallaha, Allah bersalawat, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, baru ya ayyuhalladzina amanu, baru wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak zikir salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisanya. Jangan sampai tidak
Bisa 10 tiap hari, silahkan 10 tiap hari. Bisa 50 setiap hari, silahkan 50 setiap hari. Bisa 100 setiap hari, silahkan 100 setiap hari. Bisa 1000 sehari, silahkan lakukan 1000 sehari. Yang penting jangan sampai satu pun jangan sampai tidak ada sedikit pun kesempatan kita untuk mengistiqamahkan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya beliau satu-satunya manusia yang kelak akan membantu kita. Hanya beliau yang kelak akan memberi syafaat kepada kita. Tidak ada manusia yang berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi, para rasul semua tidak akan berani menghadap Allah. Hanya Nabi Muhammad. Dan siapa yang akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad? Yang akan diberi oleh syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikenal Nabi Muhammad? Tentu orang yang sering mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Karena orang yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah akan disetor kepada Rasulullah, akan dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian ruhnya Rasulullah SAW itu dikembalikan oleh Allah, sehingga Rasulullah menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. وقد ذكر ابن أبي الصيف اليمني أنه قيل إن شهر شعبان شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزلت فيه. Dan Ibnu Abi Saif Al-Yamani berkata, mengapa bulan Sya'ban itu dikatakan bulan salawat? Karena kata beliau ayat salawat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Wa naqala al-Imam Syihabuddin Al-Qustulani fil Mawahib qawlan li ba'dil ulama bi anna syahra Sya'ban syahrus salah alaihi sallallahu alaihi wasallam lianna ayatas salah ya'ni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nazal fihi. Begitu pula kata Imam Syihabuddin Al-Qustulani dalam kitab Mawahib, mengambil pendapat sebagian para ulama bahwasanya memang dinamakannya Sya'ban itu adalah bulannya salawat karena ayat perintah salawat itu turun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah pada bulan Sya'ban. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Dzarr al-Harwi anna al-amra bis-shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni bi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kana fis sanati ats-tsaniyah minal hijrah wa qila fi lailatul Isra. Dan kata Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abi Dzarr Al-Harwi, kata beliau bahwasanya perintah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat solawat tersebut, turunnya ayat itu pada tahun kedua dari hijrah, tahun 2 Hijriyah. Dan dikatakan ada juga yang berpendapat bahwasanya turunnya ayat itu pada malam Isra. Jadi kejadian selanjutnya apa yang ada di bulan Sya'ban sesuai dengan judul kitab ini ya sekarang adalah yang kita baca itu adalah turunnya ayat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mari sama-sama kita belajar memperbaiki diri kita untuk belajar membiasakan diri kita untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak lisan kita ini menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kelak kenal kepada kita karena banyaknya kita bersolawat kepada beliau. Beliau tidak akan pernah melupakan orang yang senantiasa menyebut namanya. Beliau tidak akan pernah melupakan orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadanya. Beliau tidak akan pernah melupakan orang-orang yang lisannya senantiasa basah menyebut namanya. Nabi Muhammad khairu mujazin. Nabi Muhammad bersabda, saya adalah orang yang paling pandai berbalas jasa. Sehingga ketika kita sering menyebut Nabi Muhammad pun nanti akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan predikat orang-orang yang beriman dengan sholawat, kemudian mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita diselamatkan oleh Allah daripada siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.